Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kerajaan sebesar Mataram kuno di Jawa Tengah tiba-tiba pindah ke Jawa Timur? Kisah ini bukan cuma tentang bencana alam, tapi juga dipenuhi intrik politik, kudeta berdarah, dan ambisi yang luar biasa. Mari kita bongkar misteri ini bersama-sama. Semuanya dimulai setelah masa keemasan Raja Balitung, Kerajaan Medang atau Mataram kuno memasuki periode yang sangat bergejolak. Dua nama menjadi pusat cerita kita, Dyah Tulodhong dan Dyah Wawa. Pada tahun 919 Masehi, Dyah Tulodhong naik tahta. Namun, pemerintahannya hanya bertahan sekitar 2 tahun. Ini adalah bukti kuat bahwa dinasti Sanjaya yang legendaris sudah tidak lagi memegang kendali mutlak. Dyah Tulodhong sendiri sebenarnya berasal dari luar garis keturunan utama Sanjaya. Meskipun singkat, Dyah Tulodhong sempat melakukan hal besar. Dia memberikan anugerah istimewa kepada 12 anak bangsawan yang berjasa membangun bendungan untuk menanggulangi banjir. Desa Culangi ditetapkan sebagai daerah Sima Swatantra alias bebas pajak. Peristiwa ini tercatat dalam Prasasti Harinjing. Sebuah kebijakan yang pro rakyat, bukan? Namun ironisnya, jasa besar ini tidak bisa menyelamatkan tahtanya. Kekuasaan Dyah Tulodhong berakhir secara tragis melalui sebuah kudeta. Siapa dalangnya? Namanya adalah Raj Hamba Dyah Wawa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kudeta ini didukung oleh salah satu pejabat tertinggi Dyah Tulodhong sendiri, yaitu Prakrian Mahapati Halu Empu Sindok. Apa motif kudeta ini? Dugaan kuat mengarah pada sentimen bahwa Dyah Tulodhong dianggap tidak sah menduduki tahta karena bukan keturunan murni dinasti Sanjaya. Kudeta ini berhasil, dan sebagai imbalannya, Empu Sindok yang ambisius yang ternyata juga menantu dari Dyah Wawa mendapatkan promosi jabatan. Ia diangkat menjadi Rakyan Mahapati Hino, posisi kedua paling berkuasa di kerajaan. Sebuah langkah politik yang sangat cerdik dari Empu Sindok. Pada tahun 921 Masehi, Dyah Wawa resmi menjadi raja. Salah satu kebijakan pertamanya yang sangat simbolis adalah memindahkan kembali ibu kota Medang dari Poupitu kembali ke lokasi awalnya di bumi Mataram. Ini adalah upaya untuk mengklaim legitimasi, seolah-olah ingin menyatakan bahwa kerajaannya telah kembali ke asal-usul yang didirikan oleh Ratu Sanjaya. Di bawah pemerintahan Dyah Wawa, Empu Sindok terus mengumpulkan kekuatan dan pengaruh. Dyah Wawa sempat mengeluarkan prasasti Sangguran pada tahun 928 Masehi. Isinya menetapkan desa Sangguran sebagai daerah bebas pajak, dengan syarat penduduknya harus merawat sebuah bangunan suci di sana. Tampaknya semua berjalan normal, tapi takdir punya rencana lain untuk Mataram kuno di Jawa Tengah. Kekuasaan Dyah Wawa tidak berakhir karena intrik politik atau kudeta lagi. Kali ini, lawannya adalah kekuatan alam yang dahsyat dan tak terhindarkan. Pada tahun yang sama, 928 Masehi, sebuah bencana besar melanda ibu kota Mataram. Letusan gunung berapi yang maha dahsyat menghancurkan istana Medang hingga luluh lantak. Para ahli sejarah menduga kuat bahwa gunung ini adalah Gunung Merapi. Dalam kekacauan dan kehancuran total itu, Dyah Wawa dinyatakan hilang. Kemungkinan besar ia tewas atau terkubur hidup-hidup dalam amukan bencana alam tersebut. Karajan TB, kehilangan pemimpinnya. Vakum kekuasaan yang tercipta akibat bencana ini menjadi panggung sempurna bagi tokoh yang paling siap dan paling licik saat itu, Empu Sindok. Setelah Dyah Wawa dipastikan lenyap, Empu Sindok tidak membuang waktu. Ia langsung menobatkan dirinya sebagai raja baru. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Isana, yang namanya diambil dari gelarnya sendiri, Sri Maharaja Rakehino
Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa. Dengan kondisi Jawa Tengah yang hancur lebur dan tidak aman lagi untuk ditinggali, Empu Sindok mengambil keputusan strategis yang mengubah sejarah Jawa selamanya. Ia memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Medang. Seluruh atribut kerajaan, naskah-naskah penting, pengetahuan, dan sisa-sisa kaum bangsawan ia bawa serta menuju ke timur. Perpindahan ini dilakukan secara bertahap. Awalnya mereka berlabuh di Tamlang, lalu akhirnya menetap secara permanen di Watugalu, yang lokasinya berada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Perpindahan besar-besaran inilah yang menandai berakhirnya riwayat kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Sebuah era baru dimulai. Kerajaan Medang periode Jawa Timur di bawah kekuasaan dinasti Isana, pimpinan Empu Sindok. Jadi, kisah pindahnya Mataram kuno bukanlah cerita sederhana tentang bencana alam. Ini adalah sebuah drama kompleks yang diawali oleh perebutan kekuasaan dan kudeta, kemudian diakhiri oleh amukan gunung berapi yang membuka jalan bagi seorang tokoh ambisius untuk mendirikan dinastinya sendiri di tanah yang baru. Sejarah memang selalu punya sisi kelam dan menarik untuk diungkap. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.